Malaysia sempat memiliki era emas di mana genre musik slow rock sangat berjaya. Era tersebut tentu saja terjadi pada tahun 1990-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video yang menarik sekali. Satu buah video ketika Indonesia dijajah musik Malaysia, akan tetapi dibalas tuntas. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Malaysia sempat memiliki era emas di mana genre musik slow rock sangat berjaya. Era tersebut tentu saja terjadi pada tahun 1990-an, di mana banyak lagu hits tercipta. Popularitas lagu-lagu slow rock dari Malaysia di era itu bahkan sampai terdengar ke Indonesia. Semua itu tak lepas dari peran sejumlah band yang berhasil menciptakan lagu-lagu Melayu dalam balutan slow rock. Tahun 1989, hampir semua masyarakat Indonesia tiba-tiba memutar dan menyanyikan lagu Isabella dari album fenomenal milik band rock Malaysia, Search, yang dimotori Suhaimi bin Abdurrahman dengan ciri khas suaranya yang melengking tinggi. Search merupakan band rock yang sudah dibentuk sejak 1977 oleh Yazid, Hilary Ang, Nasir, Nordin, dan Ami. Kaset Search laku keras di Indonesia. Bahkan musik rock dengan cengkok Melayu ala Search ini justru jadi virus yang mewabah di Indonesia. Kelatahan mulai menjelma dalam industri musik di Indonesia. Ini hal yang lumrah. Ketika sebuah karya merebak dan menggelegak menjadi hits yang fenomenal, maka para pemilik label rekaman di Indonesia pun rame-rame antri untuk mengikuti jejaknya. Search sendiri seperti perambah hutan untuk lahan baru di negara tetangganya Indonesia. Sampai saat ini, Search masih terbilang aktif dalam mengeluarkan karya di negeri jiran. Lagu-lagu hits mereka adalah Isabella, Hilang Dalam Terang, dan Putri Misteri. Usai Search mengharu biru pendengar Indonesia, mulailah muncul sederet band-band sejenis Search, seperti Exis, Iklim, UK's, Spoon, Slam, dan banyak lainnya. Iklim adalah band rock Malaysia yang musiknya bergema hingga ke Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Genre slow rock yang dibawakan mampu dipoles menjadi sebuah musik yang masuk ke berbagai kuping manusia. Lagu-lagu hits mereka adalah Hakikat Sebuah Cinta, Antara Sutra dan Bulan, Suci Dalam Debu, dan Mahaliga Seribu Mimpi. Exis, band asal Johor Bahru ini sudah dibentuk sejak tahun 1991 dan memulai perjalanannya lewat lagu Untukmu Ibu. Namun kesuksesan besar Exis justru didapat lewat lagu Alasanmu, Mencari Alasan. Lagu-lagu hits lainnya seperti Bui Jadi Permadani, Dirantai Digelangi Rindu, dan Mengintai Dari Tirai Kamar. Slam merupakan grup musik yang membawakan lagu-lagu rock Melayu. Band yang digawangi Zamani, Syah, Ajak, Lili, Man, dan Edi ini sukses mengeluarkan album dan lagu-lagu hits yang dikenal hingga ke Indonesia. Lagu-lagu terbaiknya diantaranya adalah Buat Seorang Kekasih, Gerimis Mengundang, Rindiani, dan Terasing Dalam Sepi. UK's atau dikenal juga dengan UK's adalah band rock asal Malaysia yang dibentuk oleh Saari Amri pada 1986. Band ini menuai kesuksesan besar ketika album Bisa Berbisa meledak di pasaran pada tahun 1994. Lagu-lagu seperti Cinta Itu Buta, Di Sana Menanti Di Sini Menunggumu, Kekasihku, Seksa, dan Sembilu pun akhirnya dikenal luas. Spoon adalah grup pop rock asal Malaysia yang sudah berdiri sejak 1995. Kesuksesannya terjadi di pertengahan tahun 1990-an dan awal 2000-an.
Di antara single-single yang paling terkenal dari grup ini adalah Rindu Serindu Rindunya, Puncak Rindu Kasih Sayang, Memori Sekundum Rindu, Sekali Lagi, Mengecap Bahagia, dan Bicara Cinta. Rindu, rindu serindu rindunya. Tahun 1990-an bisa dibilang era keemasan band-band Malaysia di Indonesia. Tapi sebelumnya tidak sampai ke musisinya. Sejatinya, band-band Malaysia ini memainkan genre musik hard rock dan heavy metal. Mereka hanya menyelipkan 3-5 lagu yang berirama slow di album mereka. Umumnya, lagu-lagu berirama slow dan bertema cinta ini yang dijadikan hit single. Musik cadas mereka seakan tenggelam lantaran faktor pertimbangan pasar, karena publik Malaysia lebih menyukai musik slow rock. Hal ini dibuktikan dari penjualan album yang mengusung hit single slow rock lebih laku dibandingkan album yang 100% mengusung musik cadas. Walau begitu, gaya dan pengaruh dari glam rock, metal, dan heavy metal tidak mereka tinggalkan, walaupun musik yang mereka usung lebih banyak musik slow rock. Sejak saat itu, hingga meledaknya band Malaysia di Indonesia, publik lebih mengenal musik rock Malaysia dengan istilah band slow rock atau rock Melayu. Kepopuleran band-band slow rock Malaysia di awal tahun 1990-an menginspirasi pula munculnya band-band rock dari Indonesia yang terpengaruh dengan gaya musik band slow rock Malaysia, seperti band Cesar, Keyboard Rock Band, dan Loch Ness. Kelatahan label rekaman di Indonesia mulai terlihat dengan munculnya nama-nama seperti Dedi Dores hingga Benny Panjaitan dari Panbers yang didapuk untuk membuat lagu-lagu yang setipe dengan band-band Malaysia itu. Dedi Dores sebelumnya juga pernah tergabung dalam band Lipstick dan Cesar yang memiliki cukup andil dalam perkembangan musik rock Melayu di Indonesia dengan karya-karyanya yang beriramakan slow rock. Bahkan tak cukup sampai di situ, kemudian muncul kesepakatan menduetkan Ami Search dengan penyanyi pop rock wanita Indonesia, Inka Christy, dalam lagu Cinta Kita yang termaktub dalam album Search. Kepopuleran lagu Isabella juga membuat Ami Search dipasangkan dengan aktris Nia Diki Zulkarnaen di layar lebar dengan membintangi film dengan judul lagu yang sama. Saat itu Ami Search kerap bolak-balik Jakarta Kuala Lumpur. Serbuan Malaysia ke Indonesia ini secara berkelakar saat itu kerap kita sebut sebagai Malaysia Invasion yang mengacu pada British Invasion. Namun, kedua negara serumpun ini memang sejak era 60-an hingga sekarang kerap terjadi saling pengaruh-mempengaruhi dalam dunia musik. Penyebabnya mungkin karena memang serumpun itu. Penyanyi populer pria Malaysia era akhir 50 hingga 60-an, Puteh Ramli, atau lebih dikenal dengan panggilan P. Ramli, adalah penyanyi yang banyak penggemarnya di Indonesia lewat lagu Anakku Zazali hingga Madu 3. Film-film yang dibintangi P. Ramli juga beredar dan diputar di bioskop-bioskop Indonesia saat itu. Lalu muncul tandingan dari Indonesia, yaitu penyanyi Said Effendi yang menyanyi dengan cengkok Melayu yang cum laude. Tak heran jika Said Effendi seolah merupakan jawaban Indonesia atas invasi yang dilakukan Malaysia lewat tenggorokan emas P. Ramli. Di Indonesia sendiri, tak sedikit yang terkecoh menyangka Said Effendi adalah penyanyi dari negeri jiran Malaysia. Said Effendi pun juga memiliki banyak penggemar di Malaysia. Lalu terbetiklah kabar bahwa P. Ramli itu sendiri sebetulnya berasal dari Indonesia. Konon dia adalah keturunan Aceh. Banjirnya band-band Malaysia yang menyerbu pasar musik di Indonesia tidak tanpa halangan. Kekhawatiran pelaku industri musik di Indonesia direspon pemerintah Indonesia dengan membatasi penampilan band-band Malaysia di media-media. Bila bersedia tampil di televisi, yang saat itu TVRI dan stasiun radio, mereka wajib mengubah atau menyesuaikan judul dan lirik lagu ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penyanyi solo dari Malaysia harus berduet dengan penyanyi Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Ami Search dengan Inka Christy dan Rahim Ma'ruf dengan Koni Dio. Sebelum era musik slow rock Malaysia membanjiri industri musik Indonesia, di tahun 1986 tercatat pula kehadiran penyanyi wanita Malaysia bernama Sheila Majid. Musiknya agak berbeda, nyaris tanpa cengkok Melayu. Agaknya Sheila Majid lebih banyak terpengaruh dengan gaya R&B. Dalam pengakuannya, Sheila Majid banyak mengadopsi teknik dan gaya bernyanyi Vina Panduwinata. Jelas sudah, antara Malaysia dan Indonesia, ini memang terjadi semacam kekerabatan dalam musik, yang terkadang dibumbui oleh ikhwal persaingan tentunya. Dan ini adalah sebuah kewajaran. Barulah ketika sejak era reformasi, dan mungkin kebosanan dengan musik yang seragam, musik Indonesia kembali berjaya di negeri sendiri. Sejak tahun 1999 hingga memasuki lewat 2010, industri musik Malaysia didominasi oleh musik dari Indonesia. Bahkan beberapa band lama Malaysia seperti band Axis yang sejak 2001 sudah mengubah arusnya menjadi rock progresif dan unsur kemelayuannya
sudah diminimalisir. Di era 2000-an, kembali banyak band Indonesia yang berjaya di Malaysia, seperti Sheila on 7 hingga Peter Pan. Bahkan radio-radio di Malaysia lebih cenderung memutar lagu-lagu dari band Indonesia. Hal ini semakin memuncak ketika di tahun 2006 mulai merebak band-band di Indonesia yang menyanyikan lagu-lagu pop dengan cengkok Melayu. Sebut saja misalnya Kangen Band dan ST12. Band yang disebut terakhir ini bahkan meremake lagu Isabella yang dulu dipopulerkan AMI bersama bandnya Search pada tahun 1989. Karena masifnya serbuan band Indonesia di industri musik Malaysia, membuat AMI Search di tahun 2008 secara lantang melakukan protes kepada pemerintah Malaysia agar mengurangi dominasi lagu-lagu dari band atau penyanyi Indonesia diputar di radio-radio. Ini tentunya sebuah protes untuk meminta proteksi pemerintah yang terasa aneh. Karena pada kenyataannya, masyarakat Malaysia memang sangat menggandrungi lagu-lagu karya pemusik Indonesia. AMI sendiri bahkan cukup dekat dengan para pemusik Indonesia. Selain berduet dengan Inka Christy, AMI sebetulnya adalah penggemar Gigi. AMI Search bahkan pernah berkolaborasi dengan Gigi. Saya tidak anti pemusik Indonesia, tak ada masalah. Tapi masalahnya, penguasa yang tidak menjaga kuota artis-artis Indonesia. Sampai-sampai artis Malaysia tidak mendapat show. Jadi, kita cuma minta proteksi dari penguasa, tutur AMI Search. Sejarah yang berulang dan balas-membalas karya antar dua negara serumpun ini semakin membenarkan apa yang diungkapkan Efek Rumah Kaca dalam lagu Cinta Melulu, bahwa kita memang benar-benar Melayu. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali, di mana memang benar dulu di era tahun 80-an musik-musik dari Malaysia memang benar mendominasi musik-musik Indonesia seperti Isabella dan lain-lain. Akan tetapi seiringnya waktu ataupun perkembangan musik Indonesia mampu merajai ataupun mampu mengungguli musik-musik Malaysia. Bahkan musik-musik Indonesia, lagu-lagu Indonesia sampai detik ini pun masih menguasai Malaysia. Masih digemari oleh orang-orang Malaysia, bahkan banyak dari artis-artis Indonesia yang sampai sekarang ini pun sering manggung. Akan tetapi sebaliknya, artis-artis dari Malaysia untuk sekarang ini memang tidaklah berjaya. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana musik-musik Indonesia sekarang lebih eksis di Malaysia daripada musik-musik Malaysia. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.